Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mensurvei Bendung Jetu di Karanganyar untuk menghitung volume dan debit. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizka Fauzi dengan NIM A0123040. Nama saya Maura Ratu Finalis Karayu dengan NIM A0123054. Saya Rizalullah dengan NIM A0123037. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Halo teman-teman, di sini kami akan melakukan survei di Bendung Jetu, Desa Tegal Gede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Di sini kita akan melakukan survei saluran irigasi dan juga akan melaksanakan pengukuran debit dan kecepatan di saluran irigasi di Jetu. Bendung Jetu di Karanganyar adalah sebuah bendung yang berfungsi untuk mengalirkan lahan pertanian di sekitar wilayahnya. Bendung ini memiliki luas daerah irigasi sekitar 647 hektar. Bendung Jetu menjadi salah satu infrastruktur yang penting untuk mengelola dan mendukung pertanian di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Bendung Jetu mengalirkan air ke daerah-daerah irigasi pertanian di sekitar Karanganyar, khususnya di wilayah Kelurahan Lalung, Kecamatan Karanganyar, yang menjadi daerah irigasi Jetu. Bendung Jetu juga dimanfaatkan untuk irigasi di daerah Jetu dan Sokolencong dengan cakupan irigasi yang pernah mencapai sekitar 1.850 hektar di persawahan. Apa sih pengertian bendung itu? Bendung adalah bangunan yang dibangun melintang sungai untuk menaikkan muka air hingga ketinggian tertentu agar air dapat dialirkan ke saluran irigasi atau keperluan lainnya. Fungsi bendung termasuk mengatur muka air, mencegah banjir, mengukur debit sungai, dan memperlambat aliran sungai agar lebih mudah dilalui. Nah, sekarang kita sudah berada di saluran irigasi. Jadi, kali ini akan melakukan pengukuran untuk mencari debit saluran dan kecepatan aliran. Untuk pengukuran saluran ini, alat yang digunakan adalah materan, tali rafia sebagai pembatas hulu dan hilir, 3 botol sebagai pengapung. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu mengukur lebar saluran, lebar permukaan air, lebar dasar saluran, dan ketinggian yang dibagi menjadi beberapa segmen. Dan juga nanti akan menghitung jarak lintasan. Pertama, buat batas hulu di bagian lebar saluran menggunakan tali rafia. Dan jangan lupa diukur bagian batas hulu lebar saluran. Ini adalah proses pembuatan batas hulu dan mengukur lebar saluran hulu. Kedua, mengukur batas hulu ke hilir sepanjang 15 meter. Karena meteran yang dipakai hanya sampai 5 meter, maka diukur 5 meter sebanyak 3 kali dari hulu ke hilir. Yang ketiga, buat batas hilir di bagian lebar saluran menggunakan tali rafia. Jika sudah terpasang, pembatas hulu dan hilir akan terlihat pada seperti video. Lalu, ukur lebar permukaan air bagian hulu dan hilir. Ukur lebar dasar bagian hulu menggunakan kayu.
Ukur lebar dasar bagian hilir menggunakan kayu juga. Selanjutnya, ukur lebar saluran hulu dan hilir. Nah, karena untuk mengukur lebar saluran meterannya tidak cukup, maka pembatas hulu dan hilir bagian saluran dilepas dulu lalu diukur sekitar 2 kali untuk mengetahui lebar saluran. Video tersebut adalah proses pengukuran hulu dan hilir bagian lebar saluran melalui pembatas, yaitu rapia. Setelah itu, ukur bagian kedalaman saluran air yang sudah dibagi menjadi beberapa segmen pada bagian hulu dan hilir. Untuk menentukan kecepatan aliran, kita menggunakan alat pengepul sederhana, yaitu 3 buah botol plastik yang diisi air secukupnya, yaitu sekitar setengah botol. Lalu lepaskan 3 buah botol tersebut secara bersamaan dari titik hulu ke hilir. Untuk pelepasan pengapung pada botol tidak bisa terlalu berjarak karena kelompok kami hanya 3 orang yang masing-masing sudah ada tugasnya. Dan jangan lupa menghitung waktu botol yang diapungkan ke air tadi menggunakan stopwatch. Dan jangan lupa dicatat. Setelah hasil pengukuran didapatkan, langkah selanjutnya menghitung untuk menentukan debit dan kecepatan aliran. Berikut adalah data pengukuran yang didapatkan meliputi lebar saluran, lebar permukaan air, lebar dasar, rata-rata kedalaman, dan waktu yang ditempuh dari hulu dan hilir. Untuk menghitung kecepatan aliran menggunakan rumus V sama dengan jarak lintas dibagi waktu. Dihitung dari ketiga pengapung tersebut dan didapatkan hasil pada seperti video di atas. Dan selanjutnya menghitung debit aliran dan didapatkan hasil 0,9282 meter pangkat 3 per detik. Kelompok kami, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.